Hai semua sista-sista yang tercantik, tersayang. Jumpa lagi di Dapur Titi. Hari ini kita masak apa ya? Hari ini Mbak Titi mau masak yang murah meriah tapi endes marendes. Ya, kita mau masak bihun goreng Jawa. Ya, ini bahan-bahannya sudah Mbak Titi siapkan ya. Dan ini belanjanya juga nggak sampai 50.000, tapi untuk orang sekampung, orang serumah ya. Ini ada Mbak Titi udah siapkan sayur sawi. Ini harganya kurang lebih sekitar 3.000. Kemudian ini ada kol itu sekitar 3.000. Kemudian ada wortel sekitar 4.000. Kemudian ini ada bawang merah, bawang putih dan jahe ya. Kemudian ini ada Mbak Titi siapkan sosis, kemudian ada bakso ya. Kurang lebih sosis sama bakso itu harganya sekitar 20.000 ya. Kemudian telur ya, 2 butir telur. Ini harganya kurang lebih 2 biji sekitar 3.800 ya. Satu butirnya kan 1.900 ya. Kemudian ini ada bawang, kemudian ada kecap, ada lada, dan ini bahan pokok utamanya adalah bihun ya. Ini kita beli bihun yang kiloan aja, tapi rasanya nggak kalah sama bihun yang kemasan ya. Ini bihun endes marendes. Nah, kemudian untuk membuatnya ini caranya mudah banget nih ya, sista-sista semuanya ya. Pasti yang masih pemula juga pasti bisa untuk masak bihun goreng Jawa ya. Ini kita siapkan di sini air ya, air mendidih. Itu jangan lupa kita tuangkan sedikit minyak ya. Supaya apa? Kalau kita tuangkan sedikit minyak, ini supaya hasilnya tidak lengket, kemudian lebih cantik ya hasilnya ya. Kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Setelah agak mendidih, kemudian kita masukin satu persatu. Kita mungkin tambahin dikit minyak sayurnya, dikit aja ya. Ini saya dibantu anak saya, Dek, tolong masukkan ininya, Dek, satu persatu. Dibagi dua aja. Untuk bihun sebaiknya dibagi dua ya, sisa-sisa ya. Supaya apa? Supaya nggak terlalu susah nanti pada saat jadi itu tidak terlalu mengembang. Kita tidak kesulitan ya. Tapi ada juga yang apa namanya, yang sukanya yang panjang-panjang seperti itu. Bagi dua deh. Agak susah ya deh. Ya. Nah, sambil kita menunggu bihunnya mendidih, nih kita bahas lagi yuk, bahas curhat-curhatan ya. Hari ini Mbak Titi ada kedatangan kawan ya, kawan yang curhat masalah keuangan ya, masalah pinjaman. Jadi ceritanya kawan Mbak Titi ini dia ada sahabatnya ya, pinjam uang di salah satu pinjaman online, tapi menggunakan namanya sahabatnya Mbak Titi. Karena apa? Karena kalau dia pakai namanya sendiri sudah nggak bisa, karena sudah di blacklist. Tapi ini karena kawannya Mbak Titi ini bersahabat dekat, jadi tahun lalu sebelum pandemi dia pinjamkan ke temannya itu, ke sahabatnya itu sebesar 15 juta ya. Dengan janji dia akan membayar setiap bulannya selama 3 tahun, itu kurang lebih sekitar 750 sampai 850.000 ya.
1 tahun pertama agak lancar, tapi itu pun tidak sesuai dengan janjinya. Misalnya dia tanggal 15, tapi baru dibayar itu setiap tanggal 20 atau 25 kayak gitu. Nah, pada saat pandemi ini temennya sama sekali sudah tidak bisa bayar, sudah 3 bulan ini tidak bisa bayar ya. Nah, kawan Mbak Titi ini sekarang kebingungan. Karena apa? Karena dia yang dikejar-kejar oleh debt kolektornya. Dia tanya sama Mbak Titi, ini kayak gimana solusinya? Ya Mbak Titi bilang, karena kebetulan Mbak Titi juga berkecimpung di dunia keuangan, kalau hari-hari biasa ya, Mbak Titi bilang, walaupun yang pinjam itu orang lain, tapi pakai nama dia, tetap yang dicari adalah yang bersangkutan, yang meminjam. Walaupun uang itu yang pakai orang lain, tetap ya yang dicari adalah yang punya nama yang tertera sesuai dengan KTP-nya, kayak gitu ya. Solusi yaitu paling tidak dia harus minta pertanggungjawaban temannya. Nah, sekarang temannya tidak bisa bayar. Solusinya gimana? Ya, kalau temennya lari, mau nggak mau, suka nggak suka, yang jadi yang bertanggung jawab ya kawan Mbak Titi tersebut yang namanya dipinjamin, kayak gitu. Kalau seperti itu teman-teman ya, sista-sista semuanya ya, hal seperti ini sudah banyak sekali terjadi. Orang melakukan pinjaman melalui kartu kredit atau pinjaman online pakai nama orang lain. Ini pelajaran ya buat sista-sista semuanya ya. Kalau walaupun itu saudara, walaupun itu sahabat sendiri, namanya hutang, namanya uang, tidak kenal yang namanya keluarga, tidak kenal yang namanya saudara, tidak kenal yang namanya sahabat. Waktu pinjam di awal baik-baik, tapi begitu nanti kita sudah dikejar-kejar hutang, mana mereka mau peduli? Karena yang dikejar bukan dia, kayak gitu. Solusinya pasti tidak ada ya. Solusinya adalah ngomong baik-baik sama yang orang yang dipinjamin itu untuk dia bayar. Lah kalau misalnya dia tidak bayar gimana? Ya mau nggak mau yang dipinjamin memakai namanya itu yang harus menanggung. Karena apa? Pihak finance, pihak kartu kredit, pihak pinjaman online, dia nggak mau tahu walaupun yang pinjam itu orang lain, karena yang dia tahu hanyalah yang menggunakan nama tersebut, kayak gitu ya. Jadi ini pelajaran semua untuk sista-sista semuanya yang di luar sana. Walaupun kita bersahabat, walaupun itu saudara kita, kalau yang namanya kita mau pinjamkan uang, itu please jangan dikasih. Bukan kita mau jahat ya, tapi kita harus memandang efek ke depannya. Sebaik apapun orang, kalau yang namanya kita udah hutang, kita pinjaman, itu sudah nggak kenal keluarga, sudah nggak kenal saudara, kayak gitu ya. Ini salah satu pelajaran buat teman-teman semua ya. Dan pandai-pandailah kita ya mengatur keuangan kita. Jangan kita konsumtif ya, sista-sista semuanya ya. Kita harus mengukur kemampuan kita. Jangan karena kita konsumtif jadi kita melakukan pinjaman online ya, karena itu sangat berbahaya. Kecuali kita boleh pinjam online kecuali untuk hal-hal yang mendesak, misalnya untuk berobat atau untuk hal yang lainnya, untuk membayar anak sekolah atau hal yang lainnya. Tapi kalau untuk konsumtif, please dihindari ya. Itu salah satu hari ini curhatan dari kawannya sahabat Mbak Titi ya. Ini sudah mulai matang ya. Kita tiriskan. Dek, ditiriskan dek. Oke, sista-sista semuanya, ini akan ditiriskan ya. Langsung dimasukin situ aja.
Ditiriskan, ditaruh di tempat ya, mangkok atau apa ya. Ditiriskan lagi. Memang pada saat zaman sekarang itu yang namanya problem keuangan tuh pasti ada aja ya, yang namanya hutang segala macam pasti ada ya. Tapi kalau kita bisa mengerem ya, kita bisa mengerem kebutuhan kita yang konsumtif ya, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya pinjaman online, kemudian yang dari namanya konsumtif ya. Bukan tidak boleh pinjam online ya, cuma kita harus tahu kebutuhan kita ya, kebutuhan kita, kemudian keperluan kita itu yang sangat penting-penting aja ya sista-sista ya. Ingat, kita pinjam uang boleh, tapi jangan untuk kebutuhan konsumtif. Misalnya untuk beli baju, kemudian untuk perbaiki renovasi rumah. Kalau rumahnya sudah mau ambruk sih nggak apa-apa, tapi kalau hanya untuk mempercantik itu untuk apa? Kayak gitu ya sista-sista semuanya ya. Ini hanya sharing ya, supaya sista-sista semuanya terhindar dari masalah hutang piutang ya. Untuk selanjutnya kita akan memasak bumbu-bumbunya ya sista-sista ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya di part berikutnya. Thank you sista-sista semuanya. See you.